Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Udah lama sekali nggak upload video materi dan pembahasan karena kesibukan di dunia kerja. Dan kebetulan kemarin banyak banget yang minta untuk dibikinkan atau dibuatkanlah pembahasan materi soal-soal SIMA UI. Dan sekarang kita mulai aja pembahasannya. Untuk soalnya sendiri, teman-teman bisa download langsung di web SIMA UI, ada tuh menunya mulai dari tahun 2013 sampai 2019 ada soal-soalnya, tinggal di download aja, nanti linknya disertakan di deskripsi. Langsung saja ke soal, bisa kita lihat nih, ini materi soal SIMA tahun 2018. Oke, soal sejarahnya itu biasanya ada di nomor 16 sampai nomor 30 ya, ini dia sejarah. Teman-teman bisa lihat soalnya dalam urutan maksud saya langkah-langkah metode sejarah, aktivitas verifikasi sumber sejarah dilakukan setelah melakukan tahapan apa. Langsung dilihat di sini, metode sejarah dalam urutan langkah-langkah metode sejarah. Metode sejarah itu adalah tahapan yang dilakukan untuk mengungkapkan sebuah peristiwa sejarah, di mana tahapan yang kita lalui itu ada 4. Yang pertama itu adalah tahapan heuristik. Tahapan heuristik ini adalah tahapan untuk mencari atau mengumpulkan sumber-sumber sejarah, di mana tahapan heuristik ini nanti dibagi menjadi 3 lagi tahapannya. Yang pertama itu tahapan koroborasi, membandingkan sumber-sumber yang kira-kira mirip. Yang kedua searching, mengidentifikasi jenis sumbernya apa. Dan yang ketiga kontekstualisasi, mengidentifikasi di mana, kapan, tempat sumber sejarah itu dibuat atau dibentuk. Lalu tahapan kedua dalam penelitian atau metode sejarah itu adalah tahapan verifikasi atau sering disebut tahapan kritik. Nanti tahapan verifikasi atau kritik ini menguji keaslian sumber, di mana pengujian itu nanti kita bagi menjadi 2, yaitu pengujian eksternal untuk mengidentifikasi atau menguji keaslian fisik sumber, sering disebut otentisitas. Yang kedua, pengujian internal untuk mengidentifikasi atau menguji kebenaran dari isi sumbernya, atau sering disebut kredibilitas. Lalu tahapan ketiga yang harus dilalui adalah tahapan interpretasi. Tahapan interpretasi ini tahapan untuk menerjemahkan atau tahapan untuk menyimpulkan data-data atau sumber-sumber yang sudah kita uji tadi. Lalu tahapan terakhir adalah tahapan historiografi. Tahapan historiografi ini adalah tahapan untuk menulis sejarah, di mana sumber-sumber yang sudah kita cari, kita kumpulkan, kita kritik, lalu kita terjemahkan atau kita simpulkan, dan endingnya kita tuliskan. Oke, jadi langsung kita lihat lagi di soal. Dalam langkah-langkah metode sejarah, aktivitas verifikasi sumber sejarah dilakukan setelah melakukan tahapan apa? Bisa dilihat di sini pertanyaannya itu setelah melakukan tahapan apa. Verifikasi kita lakukan setelah mengumpulkan atau mencari sumber-sumber sejarah. Kita lakukan setelah tahapan heuristik. Jadi lihat opsinya. A. Penafsiran sumber-sumber sejarah. Salah, karena penafsiran itu interpretasi. B. Pengumpulan dan pemilahan sumber sejarah. Di sini mungkin teman-teman bisa, ya mungkin ada yang langsung jawab B gitu ya. Tapi kita harus melihat dengan teliti gitu. Pengumpulan mungkin benar, namun pemilahan sumber sejarah itu terdapat di tahapan yang nomor 2, yaitu verifikasi atau kritik. Lalu yang C, pengelompokan sumber-sumber sejarah. Pengelompok itu bisa kita masukkan ke tahapan yang nomor 2 juga. Lalu penulisan yang menggunakan data dan fakta. Penulisan itu ada di tahapan nomor 4, historiografi. Dan yang E, pencarian sumber-sumber sejarah. Oke, pencarian sumber-sumber sejarah atau metode heuristik. Jadi jawabannya yang E. Dalam urutan langkah metode sejarah, aktivitas verifikasi sumber sejarah dilakukan setelah melakukan tahapan apa? Setelah melakukan tahapan heuristik, yaitu pencarian sumber-sumber sejarah. Jadi untuk nomor 16 ini jawabannya adalah A. Jawabannya adalah E. Oke, pencarian sumber-sumber sejarah.